syai'a, jika ada di antara anda yang telah memasuki awal Dzulhijjah dari 1 sampai tanggal 10 itu dan berkenan untuk ikut ibadah kurban, mempersembahkan ibadah melalui hewan kurban, maka kata Nabi, selama dia sudah menyiapkan dan meniatkan hewan kurbannya, jangan dulu potong rambut yang melekat pada seluruh tubuhnya, jangan dulu cukur itu, jangan dulu potong kuku yang melekat pada seluruh jemari tangan dan kakinya. Apa yang diinginkan oleh sabda Nabi ini? Agar ia mendapatkan keserupaan dengan orang yang mengenakan pakaian ihram, supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Karena itulah ketika yang mengenakan pakaian ihram selesai wukuf, dia datang kemudian ke Muzdalifah, dia ke Jamarat, dia melontar jumrah, dia katakan bismillah ya Allahu Akbar. Bukankah yang menyembelih hewan di sini mengatakan kalimat yang sama? Bismillah ya Allahu Akbar. Kalau orang yang mengenakan pakaian ihram selesai melontar menghadap ke arah kiblat mengatakan inni wajjahtu, bukankah hadis riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, orang yang berkurban itu setelah disembelih kurbannya menghadap dia ke arah kiblat, bermohon kepada Allah. Apa yang ia mohonkan? Kalimat yang sama dengan orang yang berhaji yang telah melontar jumrah itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jika yang di sana melontar dan merasakan kekurangan dirinya dan melontar itu, maka yang di sini menyembelih dan merasakan apa sesungguhnya sifat hewani yang melekat dalam diri ini, yang menjadikan saya jauh dari Allah. Karena sifat hewani diwakili oleh nafsu. Lawan nafsu itu adalah takwa. Di Quran nafsu dilawankan dengan takwa. Nama lain nafsu itu fujur. Quran surah 91 Asy-Syams di ayat 7 sampai 10 itu, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada orang yang dalam hidupnya lekat dengan sifat takwa. Diminta salat, dia salat. Diminta infak, dia infak. Diminta baca Quran, dia Quran. Dia dekati Quran, dia berdoa kepada Allah. Karena itu ketika dibuka ciri orang pertama takwa dalam Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tapi ada yang menghambat dia untuk gemar menunaikan salat. Ada yang menghambat dia untuk tidak berinfak. Ada yang menghambat dia bahkan untuk sekedar belajar ngaji baca Quran. Apa itu? Sifat hewaninya. Sifat hewaninya. Bahkan ada kata Al-Quran orang-orang yang saking meninggikan nafsunya lebih daripada binatang. Balhum adal. Quran surah ke-7 ayat 179. Sapi hewan, ia hanya memakan rumput. Manusia ada yang memakan aspal. Manusia ada yang makan harta yang haram. Manusia ada yang makan batu. Manusia ada yang makan gunung. Manusia ada yang makan emas. Demi mengejar emas itu dia meninggalkan salat. Demi mengejar perak itu dia berselisih. Dia bahkan saling bertengkar. Dia bahkan saling menumpahkan darah. Yang tidak pernah itu semua dilakukan oleh hewan. Maka saat hewan itu disembelih, bayangkan dengan mengalirnya darah itu, disitulah kita bertekad kepada Allah untuk meninggalkan perbuatan sifat-sifat hewani. Jika yang berhaji mendapatkan takwa, maka yang berkurban lewat hewan pun disamakan dengan Allah dengan penerimaan takwanya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197 untuk yang berhaji. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hei yang berangkat haji, berbekal yang aku terima dari bekal kalian adalah takwanya. Itu yang terbaik. Yang berkurban dengan hewan, Quran surah ke-22 ditempatkan di surah Haji, surah Al-Hajj di ayat yang ke-37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
Allah tidak butuh, tidak menerima. Bukan yang sampai kepada Allah dagingnya, bukan darahnya, tapi takwa kalian. Ketika nafsunya disembelih, takwanya muncul. Ketika nafsunya di sana dilempar, takwanya muncul. Maka berpeluang yang di sana mabrur, yang di sini mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, sebagai penutup yang ketiga. Ya Allah, saya belum terpanggil haji. Saya belum punya kemampuan berkurban lewat hewan. Apa yang bisa mampu saya lakukan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi arafata anni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyata wal baqiyah. Bila ada yang belum berhaji, belum mampu berkurban, maka kata Nabi, tunaikan puasa. Tunaikan puasa. Bukankah wukuf hari ke-9? Bukankah yang tidak wukuf pun puasa di hari ke-9? Perhatikan cara memahaminya. Yaumul Arafah, yang di sana wukuf di hari ke-9, yang belum sempat wukuf puasa di hari ke-9. Cara menunaikan puasanya, siyamu yaumi arafata. Maka saat engkau berpuasa itu, ikuti cara mendekat kepada Allah seperti orang wukuf di Arafah. Itu maksudnya. Bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan hanya menahan syahwat, tapi saat puasa di hari ke-9 itu, seperti orang wukuf mengoreksi diri, introspeksi, muhasabah. Maka kita pun yang di sini yang tidak berangkat menunaikan haji, maka introspeksi diri di hari ke-9 itu. Kita merenung, apa yang selama ini menjadikan saya salah, sehingga tak mampu dekat dengan Allah? Apa yang menjadikan selama ini saya jauh dari Allah? Orang sebelum azan sudah siap-siap ke masjid. Saya bahkan tempat dekat dengan masjid, azan sudah selesai. Waktu sholat akan berganti, belum ada sentuhan kepada jiwa. Apa yang salah? Mungkin dengan puasa akan lebih khusyuk. Kalau mampu melakukan itu dan tobat dia, sadar dia, merenung dia, dan terjadi kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saat dia meminta ampun kepada Allah, kata Nabi, diampuni dosa yang telah berlalu minimal setahun ke belakang itu, dan dijaga dia tidak berbuat dosa lagi setelah itu. Bagi orang yang haji takwa, orang yang kurban lewat hewan disebut dengan takwa, dan orang yang berpuasa pun ujungnya adalah takwa. Bukankah ayat tentang puasa ditutup dengan kalimat takwa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar. Dan kini kita harus mampu menempatkan diri kita di mana kita diinginkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah berhaji? Apakah kurban lewat hewan? Ataukah dengan kemarin kita berpuasa? Atau ada saudara kita yang hari ini berpuasa? Maka buktikan dengan semua itu, kita berhasil dengan pilihan itu dan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengorbankan hewan tapi tak mampu berkorban dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat nanti hewannya disembelih, menghadaplah ke kiblat. Duduk tenang, berdoa kepada Allah, mohon ampun. Saat ini kita bertakbir, yang berhaji kita doakan juga mabrur. Tapi Allah menginginkan semua mendapatkan mabrur yang sama, baik yang haji ataupun yang tidak berangkat haji, dengan amal yang telah diutarakan tadi. Ingat, Idul Korban bukan sekedar mengembalikan kita dekat dengan Allah, tapi menyadarkan kita, hei, kamu itu satu saat akan pulang kepadaku. Engkau akan meninggal, kata Allah. Engkau akan wafat. Maka mumpung masih hidup, bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setelah wafat termasuk golongan yang dikatakan fa'asaddaqa wa aqum minas salihin. Ya Allah, beri kesempatan aku sedikit sekali lagi, walaupun hanya seberapa detik. Aku ingin memperbaiki hidup, beramal saleh. Namun sayang, kesempatan itu telah sirna. Maka kalau kita telah menyadari itu, silahkan bertakbir. Kalau belum sadar juga, renungkan ada 3 hari di hari tasyrik. Karena 3 hari tasyrik hakikatnya renungan. Qala Allah Ta'ala fi surat Al-Baqarah di ayat ke-203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudah. Kalau belum sadar juga akan pulang, belum ngerti juga sampai hari ke-10 ini, 3 hari renungi diri. Karena itu disebut dengan harinya hari Muna,
hari berharap supaya lebih baik, hari berharap dekat dengan Allah, hari berharap menjadi hamba yang lebih baik, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita memperbanyak takbir. Di situ kita kemudian memperbanyak rahmat Allah diharapkan dengan berdoa memohon kebaikan. Allahu akbar. Allahu akbar.